Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya mengirim surat kepada tim Ratu Gading Channel. Perkenalkan, nama saya Kitapa, warga Kota Bogor. Usia saya 57 tahun. Saya ingin menceritakan petualangan saya dalam pencarian jejak keturunan Siliwangi. Sudah 2 tahun ini saya melanglang buana mencari kebenaran akan adanya keturunan Prabu Siliwangi dari garis keturunan Prabu Kian Santang. Selama itu saya hampir saja putus asa. Dalam petualangan ini, alhamdulillah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2021 saya menemukan titik terang mengenai pencarian keturunan Prabu Siliwangi ini. Sewaktu saya memulai ziarah ke makam Eyang Rangga Gading di Batu Tulis Bogor, dalam alam bawah sadar saya ada suara Eyang Rangga Gading yang berbunyi, "Pergilah kamu ke Gunung Hijau hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Puasalah kamu sehari dan ziarahlah ke petialasan Prabu Siliwangi pada malam harinya. Di sana kamu akan menemukan jawaban dari pencarian kamu ini." Kemudian saya pergi ke Gunung Hijau. Memang benar dalam tirakat saya, Prabu Siliwangi hadir dan memberi wangsit kepada saya yang berbunyi, 1. Cari dan temukanlah keturunan saya dari garis Prabu Kian Santang yang terakhir. 2. Ciri-ciri keturunan saya sebagai berikut. Dia memiliki tai lalat di badannya. Kalau ditarik garis lurus akan berbentuk segitiga seperti ini. Usia dia sekarang 46 atau 47 tahun. Tinggi badannya sekitar 165 cm. Berambut lurus agak panjang. 3. Pergilah ke Gunung Suci Godog, Garut, ke makam Prabu Kian Santang. Mintalah petunjuknya atau ke makam Syekh Romat Suci. Akhirnya saya pergi ke Garut. Alhamdulillah, di sana saya diberi petunjuk oleh Pangersa Prabu Kian Santang untuk berziarah ke makam Bah Malim atau Syekh Jalaluddin di Babakan Sari, Kota Bandung. Berkat izin Allah, alhamdulillah Mbah Malim memberi petunjuk di mana rumah keturunan Prabu Siliwangi dari garis keturunan Prabu Kian Santang yang terakhir. Hari Sabtu Wage tanggal 23 Januari 2021, dalam pertemuan saya dengan keturunan Prabu Siliwangi, hati saya sangat bahagia dan sangat sedih. Rasa bahagia saya karena bisa bertemu langsung dan bercakap-cakap dengan keturunan raja ini dalam kondisi sehat walafiat. Rasa sedih saya
karena melihat kondisi ekonomi keturunan raja ini. Rumahnya kecil, hanya berukuran 6 kali 2 meter persegi. Persediaan makanannya pun sangat menipis. Beras hanya ada secangkir, gula hanya ada 5 sendok makan. Tapi dia tetap bersyukur dengan kondisi ini. Sekarang beliau atau keturunan Raja Pajajaran ini melakukan puasa setiap hari. Memang beliau ini akhlaknya mirip sekali dengan sifat Raden Kian Santang. Sifat-sifatnya yang saya lihat dari dirinya sebagai berikut: sopan santun, tidak sombong, tidak gila harta atau bersahaja hidupnya, tidak mau terkenal atau viral atau ingin dirahasiakan. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keselamatan warga Kota Bandung pada khususnya dan seluruh rakyat Pasundan pada umumnya dari segala musibah. Saya bertanya kepada beliau mengapa beliau menjalani puasa ini. Jawabannya, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan, melimpahkan karunia-Nya dan mengampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa keluarga saya, dosa-dosa para leluhur Pajajaran, dan dosa-dosa seluruh warga Kota Bandung dan seluruh rakyat Pasundan di Jawa Barat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terasa 2 jam lamanya saya bertemu dan bercerita dengan beliau. Kemudian saya pulang dan berjanji dalam hati saya akan pulang ke Bogor. Saya ingin menjual tanah warisan orang tua saya. Kalau ada rezeki dari penjualan tanah ini, setengahnya saya berikan atau sedekahkan kepada keturunan Prabu Kian Santang ini, dan setengahnya lagi buat biaya hidup saya sendiri. Sekian cerita saya ini. Semoga kita semua bisa mengetahui bahwa sesungguhnya keturunan Prabu Siliwangi dari garis keturunan Prabu Kian Santang masih ada. Bahkan sekarang ada di daerah Kota Bandung. Berbahagialah wahai warga Bandung, Jawa Barat, karena keturunan Raja Pajajaran ini ada dan hidup di tengah kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Isi wangsit Prabu Siliwangi ketika Kitapa di Gunung Hijau selengkapnya sebagai berikut. 1. Carilah dan temukanlah keturunan saya dari garis Prabu Kian Santang yang terakhir. Sekarang dia atau keturunan saya ada di daerah Kota Bandung. 2. Dia memiliki tai lalat di badannya. Kalau ditarik garis lurus akan berbentuk segitiga. Usianya sekarang sekitar 46-47 tahun. Tinggi badannya sekitar 165 cm. Berambut lurus agak panjang. Tolong beritahu semua orang atau warga apabila bertemu dengan keturunan saya, jangan pernah menyakiti hatinya, menjoliminya, menghinanya, dan mencelakainya. Kalau sampai dia meninggalkan lokasi tempat tinggalnya atau pindah ke daerah lain, ingat, musibah akan menimpa daerah tersebut dalam waktu dekat. Barang yang siapa yang membantu dia,
dalam perjalanan kehidupannya, maka seluruh leluhur Pajajaran akan membantu melindungi orang yang sudah menolong keturunan Raja Pajajaran ini sampai ke anak cucunya. Barang siapa yang menyakiti atau menjoliminya, menghina dan sampai mencelakainya keturunan raja-raja Pajajaran ini, kami seluruh leluhur Pajajaran akan membalas kejahatannya sampai anak cucu kalian. Tolong jagalah dia, lindungi dia, bantulah dia. Perlu kalian ketahui bahwasanya anak kembar yang ada di Uga Wangsit saya adalah beliau dari garis keturunan Prabu Kian Santang. Semoga Gusti Nu Agung atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada seluruh rakyat di tanah Pasundan ini. Amin ya rabbal alamin.